sampai berbeledakan, gas. Ya itu yang meledak-meledak ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita awali apa kabar Indonesia pagi dengan informasi mengenai kebakaran besar yang menghanguskan satu bangunan pabrik konstruksi di Jalan Raya Bayangkara, Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selain menghanguskan pabrik, api juga merambat ke rumah warga yang berada di dekat dengan pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan menurut warga, api pertama kali muncul dari dalam pabrik sehingga api cepat membesar. Diduga api berasal akibat korsleting listrik. Kebakaran membuat sebagian karyawan yang berada di lokasi langsung mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan juga bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 7 unit mobil damkar. Masih dari informasi para pemirsa, ini kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Akibatnya ada 5 rumah yang ludes terbakar dan 3 rumah berhasil diselamatkan oleh petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi dan hanya mengalami kerusakan sedang. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rati. Selamat pagi Reza. Udah lewat tengah bulan, sekarang tanggal 16, semoga semangatnya tetap terjaga sampai dengan akhir bulan. Masih dong, iya, karena kan ini udah bulan September, ntar Oktober, November, gak berasa akhir tahun ya kan. Harus ceria, September ceria. Iya mungkin ada yang gak ceria, banyak juga para lulusan S1 yang lagi pusing mikirin kerjaan. Belum dapat kerjaan, nanti kabarnya ada job fair di wilayah Cengkareng ya, jadi ada 46 perusahaan. Yang cukup menarik juga, ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga sempat mengungkapkan nih bahwa nanti akan ada magang untuk anak-anak yang sudah lulus S1 sampai dengan jatah 1 tahun dengan 6 bulan dan dibayar UMP. Nanti juga mungkin kita akan bahas selengkapnya ya. Tapi sebelumnya kita punya informasi nih mengenai yang ini jangan ditiru. Ada tawuran Jakarta, 2 kelompok remaja yang terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Ini terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, kedua kelompok ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan juga kayu. Akibat aksi tawuran tersebut, 1 orang warga yang hendak membubarkan tawuran ini justru menjadi korban bacokan di bagian tangan. Warga resah dan juga berharap polisi ini menurunkan tim untuk mengamankan aksi tawuran tersebut. Masih dari informasi tawuran, sekelompok orang bersenjata tajam melakukan penyerangan terhadap warga di Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa penyerangan terhadap warga dilakukan di Jalan Solo, Yogyakarta, tepatnya di depan SPBU di kawasan Klaten, Jawa Tengah. Usai melakukan aksi penyerangan, para pelaku ini kabur menggunakan sepeda motor. Modusnya melukai orang dengan senjata tajam. Kejadian ini menyebabkan 2 orang mengalami luka bacok dan harus mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, 3 kawanan pelaku curanmor yang beraksi saat demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus lalu pada Minggu sore ini berhasil diringkus oleh aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kamar kontrakan di kawasan Jati Bunder Tanah Abang digeledah setelah polisi berhasil meringkus 3 pelaku curanmor yang beraksi di sekitar gedung DPR RI saat aksi unjuk rasa mahasiswa pada akhir Agustus lalu. Aksi pencurian terjadi saat korban ikut aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki terlebih dahulu dari Jalan Gerbang Pemuda menuju ke gedung DPR RI. Usai bernemu, korban yang berencana akan kembali pulang ke rumah mendapati sepeda motor beserta helm yang diparkir di bahu jalan ini telah raib. Sempat membuat laporan ke polisi usai kejadian, korban akhirnya begendali helm miliknya ketika sedang dipasarkan pelaku di sebuah marketplace.
Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli kemudian memancing pelaku agar mau bertransaksi secara langsung di rumah kontrakannya. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban telah dijual kepada seorang penadah di wilayah Banten. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman sampai dengan 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria di Desa Sungai Ibul, Kabupaten Penukal Aba, Pematang Ilir, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi badan penuh luka. Dari peristiwa itu, polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku. Jadi awalnya ini korban ditemukan warga sudah tidak bernyawa. Dengan posisi terlungkup dan bersimpah darah. Korban diketahui bernama Lekat yang merupakan warga desa setempat. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan polisi, ini polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang merupakan ayah mertua dan ipar korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam. Motif kedua pelaku membunuh korban karena pelaku kesal terhadap korban yang sejak menikah dengan putri pelaku, korban sering berperilaku buruk kepada pelaku dan juga keluarga. Kita ke Bangkalan, pemirsa. Warga desa Meradung, Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi tangan dan kaki terikat dan dibungkus terpal di sekitar sawah. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemas dan bersimbah darah. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput dengan kondisi yang mengenaskan, yakni terdapat sejumlah luka pada bagian tubuh korban. Temuan ini kemudian dilaporkan warga ke Mapolsek Kelampis dan korban langsung dievakuasi ke puskesmas setempat. Dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, korban diketahui berinisial HB, yakni warga Batu Malang. HB diduga menjadi korban kekerasan, lalu tubuhnya yang sudah tidak berdaya dibuang ke lokasi tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui motif dari peristiwa ini. Kita bergeser ke informasi dari wilayah Jakarta, pemirsa. Guna mengatasi kemacetan parah yang terjadi di Jalan TB Simatupang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka 1 lajur tol gratis dari arah Fatmawati yang menuju ke Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut uji coba rekayasa lalu lintas di JOR ini akan digelar hingga Jumat pukul 17 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Pemprov menggratiskan biaya tol bagi kendaraan roda 4 yang masuk lewat gerbang tol Fatmawati 2. Ini diambil untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan proyek galian pipa air limbah yang berada di sepanjang jalan TB Simatupang. Nah, kebayang ya seberapa macetnya jalan TB Simatupang tuh segitu aja gitu. Kecil, dan ini juga sudah terjadi beberapa minggu ya. Iya. Untuk kasihan juga para pekerja yang mengarah ke TB Simatupang, tapi mudah-mudahan ini menjadi solusi ya. Nah, itu kan solusi untuk pulang kerja jam 7 sampai dengan jam 8. Kalau berangkat kerja kira-kira arus lalu lintas seperti apa? Kita akan pantau bersama dengan rekan NTMC Polri. Ada Bribtu Eklesia dari Santa, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini.
Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai. Sama halnya terlihat adanya ketersedatan di kawasan ini jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus tingkatkan toleransi Anda dan juga tetap berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Kuningan juga tampak cukup kondusif lancar. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang melintas pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Berdasarkan data RSPS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 219 kasus laka lantas yang mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 336 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati. Silakan. Ke Bekasi bawa tas. Cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan lalu lintas. Oke, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta yang kabarnya membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi. Selengkapnya saat lagi. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri mengungkapkan ratas membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi dan sejumlah pemaparan progres program kerja kementerian langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Para Menteri Kabinet Merah Putih ini mulai berdatangan melalui pintu pilar Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka diantaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juliantoni, Menteri Riset dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan juga sejumlah menteri lainnya. Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas membahas mengenai mekanisme pendanaan, progres dan juga evaluasi Koperasi Desa Merah Putih. Dalam rapat hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rapat ini menindaklanjuti regulasi kebijakan pinjaman koperasi yang termasuk ke dalam suntikan dana 200 triliun rupiah. Menkyu melalui Bank Himbara akan memberikan pinjaman sebesar 1 triliun rupiah bagi 1.064 unit koperasi yang dapat dicairkan mulai kemarin. Selain itu, Menteri Koperasi merencanakan untuk membuat proposal sederhana bagi masyarakat yang hendak mengajukan dana pinjaman koperasi desa maupun Merah Putih. Diharapkan melalui suntikan dana ini dapat mempercepat operasional Koperasi Merah Putih. Kabar berikutnya, pemirsa, ini pagu anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri pada tahun depan 2026 naik menjadi 62,75% dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di gedung DPR. Menurut Tito, Kemendagri mendapat pagu anggaran sebesar 7,8 triliun rupiah. Ia menjelaskan tambahan anggaran itu akan diprioritaskan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pembinaan dan juga pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden tahun 2026. Kami izin menyampaikan sesuai dengan 499.346.000.000. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap dan juga memusnahkan barang bukti narkotika seberat lebih dari 500 kg. Dalam pengungkapan jaringan ini, BNN berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba baik dalam negeri maupun lintas negara. Tugas BNN bersama dengan tim terpadu ini berhasil mengungkap jaringan narkotika di berbagai wilayah dari Juli hingga September 2025. Petugas menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang ini senilai 52 miliar rupiah, serta menangkap lebih dari 70 orang pelaku dari kurir hingga pengendali jaringan lintas negara. Berikutnya, Satgas Yohanut Kostrad amankan 63 kg sabu di daerah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sabu dan 1 orang tersangka diserahkan langsung kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Barat. Selain pelaku dan juga barang bukti sabu, Pangdam 12 TPR juga menyerahkan barang bukti lain, yakni berupa Ketreat Liquid Pot yang mengandung ketamin dalam bungkusan plastik sebanyak 99 pieces, serta Ketreat Liquid Pot yang mengandung ketamin dalam kemasan kotak sebanyak 100 pieces. Orangnya dulu ya, saya nggak salah orang ya, saya nggak salah orang. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait tawuran 2 kelompok remaja ini kembali terjadi di Kota Padang. Akibat tawuran tersebut, pemirsa, 1 remaja meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pemirsa. Pelaku pembacokan yang menyebabkan anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia akhirnya ditangkap oleh tim gabungan saat bersembunyi di rumah kosong di wilayah Kecamatan Kepil, Wonosobo. Pelaku ini berinisial I, 41 tahun, berhasil dibekuk aparat usai melakukan penyerangan yang menyebabkan salah satu anggota TNI Kabupaten Wonosobo meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam. Pelaku dibekuk di sebuah rumah kosong di Dusun Sumpit, Desa Siwiyu, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Sebelumnya, insiden tersebut bermula dari keributan antara pengunjung di salah satu resto. Saat itu, korban yang berusaha melerai justru diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Korban yang menderita luka parah ini sempat dilarikan ke puskesmas terdekat dan juga dirujuk ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.
namun nyawanya tidak dapat tertolong. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Wonosobo. Hari ini ya, pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Dan sekarang pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pengendara minibus di Medan, Sumatera Utara ini berusaha kabur usai menabrak sejumlah kendaraan. Jadi pelaku dan warga sempat terlibat aksi saling kejar. Woi, tangkap! Tangkap! Bang, tangkap! Banyak ditabrak ya, tangkap! Ya, pelaku berusaha untuk kabur usai menabrak kendaraan lain dan aksi kejar-kejaran terjadi di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Petisah, Medan. Pelaku ini nyaris dihakimi warga yang geram dan diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Daripada depan tadi kan, Dek? Mabok kak, asli kak, mabok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ada seorang kakak bersama adik iparnya yang menjamret handphone di kawasan Pucang Arjo, Surabaya. Ya, warga yang mendengar teriakan korban ini berusaha mengejar pelaku. Inilah respon dari warga sekitar yang melihat aksi penjamretan yang dilakukan oleh dua bersaudara. Pelaku ini sempat tertangkap dan juga akhirnya dihakimi oleh warga. Anggota kepolisian dari Polsek Gubeng, Surabaya yang datang ke lokasi ini langsung mengevakuasi kedua pelaku. Siap. Jadi memang harap berhati-hati ya, karena para pelaku kriminal ini baik penjamretan, pencurian, ini melakukan aksinya nih di tempat umum. Nah, udah mulai nekat ya. Udah mulai nekat, bener Za. Nah, ini juga yang nekat juga, ada dua orang pria yang tertangkap kamera CCTV saat mencuri dua mesin AC outdoor AC yang ada di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Nah, kita lihat rekaman CCTV-nya, ini merekam kejadian kedua pelaku yang nekat ya melakukan aksi pencurian outdoor, AC outdoor. Polisi juga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku berbekal dari rekaman CCTV ini. Pelaku ditangkap di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Dari hasil pengungkapan polisi, ini pelaku ternyata sudah 2 kali mencuri 2 mesin AC outdoor dan menjual hasil curiannya ini senilai Rp500.000 per unit. Nah, ini keluar dari parkiran, masa juga tidak ada kecurigaan gitu Gak ya. pakai penutup muka, biasanya kan menutupi muka dengan masker, helm. Ini dengan santainya naik motor megang AC segede gaban. Ya itu dia, berbekal rekaman CCTV akhirnya identitasnya diketahui dan berhasil digerebek oleh polisi ya. Ternyata juga sudah 2 kali melakukan aksi yang sama. Modusnya ini karena terdesak kebutuhan ekonomi.
Berikutnya juga masih terkait dengan pencurian, pemirsa. Ini aksi pelaku pencurian motor berseragam sekolah di Kampung Pajagan, Cianjur, Jawa Barat ini juga terekam dalam CCTV. Jadi dalam waktu singkat, sepeda motor yang terparkir di depan rumah raib dibawa pelaku. Niat ya, ini pencurinya pakai beli seragam sekolah nih kayaknya. Jadi dalam rekaman CCTV, ini pelaku memang sempat melihat situasi di sekitar lokasi. Dan setelah dianggap aman, pelaku yang melihat pintu terbuka ini langsung melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit pemirsa, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korbannya yang tengah terparkir di depan rumah. Korban yang saat kejadian sedang berada di belakang rumah terkejut saat keluar mengetahui motornya sudah hilang. Kini kasus curanmor berseragam sekolah ini masih dalam penyelidikan Polsek Warung Kondang. Yang menjadi pertanyaan, kalau pakai seragam sekolah apakah memang pelajar? Nah, Ya kan? itu dia. Kadang juga kan mereka berusaha untuk mengelabui dengan menggunakan Betul. jaket ojek online misalnya, menggunakan seragam Atau sekolah. terkadang menggunakan baju-baju karyawan, setelannya kayak pakai kemeja, Ya. celana bahan. Supaya tidak kadang-kadang curiga. Itu dia. Tapi tenang aja, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti akan terungkap ya. Kita geser ya Zak, ke informasi selanjutnya. Ini ada tawuran 2 kelompok remaja yang kembali terjadi pemirsa di Kota Padang. Dan akibat tawuran tersebut, 1 remaja meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Jadi pemirsa, inilah video yang memperlihatkan 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Pasar Ambaca, Kecamatan Furanji, Kota Padang. 2 kelompok ini menggunakan senjata tajam dan kayu. Salah seorang korban yang juga diduga pelaku tawuran menjadi bulan-bulanan dihajar lawannya. Namun malam korban pelaku tewas saat diberikan. Satreskrim Polresta Padang memburu para pelaku satu persatu ke rumah masing-masing, termasuk razia senjata tajam yang digunakan saat tawuran. 5 pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Polresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, 4 dari 5 pelaku merupakan anak di bawah umur. Rati, yang berikutnya juga ini mengenai anak dan juga pelajar di bawah umur ya. Ada polisi yang telah menggelar olah TKP kecelakaan bus yang menewaskan. Dan kita ke informasi berikutnya, ini mengenai Polisi ada yang menggelar olah polisian. tempat kejadian perkara. Betul. Kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang di Jalan Raya Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jadi tim gabungan Korlantas dan juga Mabes Polri, Polda dari Jawa Timur dan Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP menggunakan alat traffic accident analysis untuk mengungkap penyebab kecelakaan bus di Probolinggo. Insiden ini diduga akibat bus mengalami remblong saat rombongan wisatawan melintas jalan menurun dari wisata Gunung Bromo. Hingga kini polisi masih belum menetapkan tersangka atas kasus kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 8 orang. Namun polisi telah mengamankan sopir bus yang kini masih menjalani perawatan di RSUD Ar-Rozi dan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi di lapangan. Berikutnya, remaja dan anak di bawah umur nyaris diamuk warga perumahan Mocong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan usai terpergok mencuri mangga dan besi. Keduanya diketahui ini adalah AR 20 tahun dan juga IR 14 tahun yang merupakan warga Kota Makassar. Pelaku tertangkap basah pemirsa saat sedang mencuri besi di depan rumah warga. Warga yang melihat aksi kedua pelaku ini pun langsung bertindak cepat dan juga menangkap pelaku. Beruntung polisi dengan cepat mengamankan keduanya sebelum diamuk warga dan kini para pelaku telah dibawa ke Mapolsek Moncong Loe dan juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik keduanya.
Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus perusakan dan pembakaran fasilitas umum saat terjadi kerusuhan pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Dalam konferensi pers pada Senin malam, Polda Metro Jaya menyatakan telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum di sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek. Polisi menegaskan ke-16 tersangka yang ditangkap merupakan pelaku perusakan fasilitas umum, bukan peserta aksi demonstrasi. Dari tangan para tersangka, polisi juga telah mengamankan 53 barang bukti, diantaranya berupa CCTV, ponsel, masker, batu, bom molotov, petasan, tongkat, dan barang-barang lainnya. Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan dan pelaporan jika ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya terkait peristiwa tersebut. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya, halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen, dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI, dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi, sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Ya, kita sudah sama-sama menyaksikan dari press rilis dari pihak kepolisian menyatakan 16 orang tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. 1 diantaranya adalah anak-anak yang ini diduga menjadi perusak fasilitas umum, bukan, kita tegaskan lagi, bukan bagian dari peserta demonstrasi ya. Dan bagaimana pihak kepolisian memastikan hak-hak dari para tersangka ini tetap terlindungi, kita akan membahas mengenai hal ini dan juga bagaimana perkembangan kasusnya. Dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Ibu Putu Elvina, Wakil Ketua Bidang Eksternal dari Komnas HAM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Putu. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Prof. Suparji. Pagi, Mbak. Dan juga sudah bergabung via Zoom, yakni AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak Kasubdit Penmas. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tamara, Mas Reza, Bu Putu, Prof. Selamat pagi. Pagi. Kita tahu bahwa pihak kepolisian kemarin juga sudah menginformasikan 16 orang tersangka, salah satunya adalah anak di bawah umur. Sejauh ini itu dikatakan adalah perusak fasilitas umum. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menemukan dari para tersangka ini, apakah memang mereka terorganisir sebelumnya sudah merencanakan untuk merusak beberapa titik, atau memang secara spontan mereka membawa barang-barang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, bisa kami jelaskan, tadi malam Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan rilis ya penekanan tentang 16 para terduga pelaku ya dalam klaster pembakaran dan perusakan fasilitas umum ya, di mana disampaikan ada 4 TKP Arborea Cafe di Kementerian Kehutanan, terus TKP halte Transjakarta di depan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian TKP depan DPR MPR halte, kemudian halte juga di depan Polda Metro Jaya, Mbak. Jadi di situ ada 16 tersangka, salah satunya adalah anak berhadapan dengan hukum. Dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, kita berlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk anak. Ya, peradilan anak, di mana dia kita upayakan untuk diversi, dan saat ini dari awal penanganan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, langsung dititipkan ke orang tua, ya, sambil proses diversinya itu terus di jalan
diberlakukan kepada dirinya. Dan sedangkan untuk 15 lagi tetap kita proses sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ronald, ini dari hasil pengungkapan polisi, apakah ada hubungan antara ke-16 orang tersangka ini dan apakah sudah didalami aliran dana dari masing-masing pelaku ini? Ya, kami jelaskan untuk sementara ini hubungan dari ke-16 orang ini memang tidak terkoneksi, tapi mereka ini mendapatkan seperti ajakan, kemudian provokasi dari beberapa grup yang mereka terima. Disitulah mereka melaksanakan aksinya, ya. Dan seperti yang disampaikan pada rilis sebelumnya, mereka sudah mengetahui di mana letak bom molotov, dan mereka sudah mengetahui juga bagaimana cara membuat bom molotov itu, karena di dalam grup itu bisa kita buktikan bahwa ada metode bagaimana cara membuat bom molotov dan di mana nanti letak bom molotov itu akan ditaruh oleh para pelaku untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran. Jadi ini kalau sudah diketahui lokasinya di mana, cara membuatnya sudah diberitahu, berarti ada koordinatornya. Bisa dibilang begitu? Ya, ini sedang kita dalami. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya berjanji kita akan mengungkap sampai ke mastermind-nya, sampai siapa otak dari pelaku di belakang semua dari perbuatan-perbuatan yang terjadi selama di akhir bulan Agustus kemarin. Ya, kalau melihat juga ini kabarnya tidak semua berasal dari Jakarta ya Pak, ada yang dari luar kota juga, tersangka-tersangka ini? Betul, jadi para tersangka ini bukan berasal dari Jakarta, ada juga dari luar Jakarta, ya, ada dari Tangerang, ada dari Jawa Barat, ya, ada pokoknya beberapa seputaran di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini bisa kami sampaikan di sini pada kesempatan yang baik ini. Tadi malam juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa yang diamankan dan dilakukan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini bukan kawan-kawan yang berunjuk rasa, tapi ini adalah pelaku pengerusakan, pelaku pembakaran fasilitas umum, terutama yang 16 tersangka yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya tadi malam. Pak, kalau tadi dikatakan 16 orang tersangka, apakah memang ada peran masing-masing? Kan tadi Anda mengatakan ada yang juga belajar untuk membuat bom molotov dan lain sebagainya. Dan mereka ada koneksi nggak? Tadi kan walaupun tidak dalam satu komunitas, tapi bagaimana akhirnya pihak kepolisian membaca siapa aktor intelektualnya kalau mereka ini masing-masing nampaknya bekerja sendiri? Ya, jadi pembuktian itu dilakukan oleh kawan-kawan penyidik itu baik secara menggunakan IT maupun secara konvensional, ya Mbak ya, dengan keterkaitan dan dengan keterangan-keterangan beberapa saksi. Dan dari bukti percakapan di beberapa handphone atau alat komunikasi yang didapatkan oleh penyidik yang ada pada terduga pelaku. Di situ terlihat sekali koneksi-koneksi mereka, hubungan-hubungan mereka yang saling bisa berkomunikasi. Kemudian di situ juga saling memberikan informasi ya di dalam grup tersebut. Nah, inilah sedang kita dalami siapa mastermind yang ada di belakang perbuatan selama di akhir bulan Agustus kemarin, gitu loh Mbak. Jadi mohon waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum bisa segera mengumumkan beberapa jumlah pelaku lagi, ya, dan apa klaster-klaster mereka, termasuk yang penghasut, kemudian perbuatan anarkis, kemudian nanti ada juga kita rilis juga untuk penjara, ya, yang kita ketahui ada beberapa rumah pejabat yang dijarah. Nah, itu juga kita akan sampaikan pada rilis berikutnya, Mbak. Demikian. Baik. Pak Renald, mungkin sedikit lagi. Yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan ada proses belajar pembuatan bom molotov. Kalau kita runut berdasarkan urutan waktu, ini kan terjadi cukup cepat, Pak. Hanya 2 hari. Di hari Jumat dan juga hari Sabtu terjadi pembakaran fasilitas umum. Bagaimana Anda mengungkapnya? Apakah memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk perusakan fasilitas umum? Atau memang dia bisa belajar dengan cepat yang hanya 2 hari bisa melakukan ini, Pak?
rencana ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa hari sebelum hari kejadian, Mas. Ya, bisa kita buktikan nanti dari penyidik pasti akan menyampaikan alat bukti tersebut. Ya, terorganisir sekali, ya, terlihat sekali bahwa mulai dari penghasut, kemudian mengajak anak masih yang di bawah umur, anak-anak pelajar untuk segera turun untuk memberikan suaranya, padahal seharusnya bukan tempatnya di situ adik-adik kita pelajar untuk melakukan unjuk rasa. Ada metodenya unjuk rasa untuk anak-anak atau untuk pelajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Nah, kemudian mereka juga digiring untuk melakukan diprovokasi untuk melakukan pengerusakan, pembakaran, bahkan melempari petugas kepolisian, ya, bahkan untuk membakar beberapa fasilitas umum. Terlihat jelas di percakapan mereka di media sosial dengan inisial WA. Baik. Saya mau bergeser ke Ibu Putu. Kalau berbicara Komnas HAM ini merupakan bagian dari tim independen. Ya. Selain itu juga ada 5 lembaga lain ya. Apa saja temuan-temuan awal dari Komnas HAM terkait hal ini? Ya, Komnas HAM memang fokus ya mulai dari tanggal 25 sampai kemudian tanggal awal September, 1 September dan lain sebagainya turun langsung ke lapangan untuk memantau bagaimana peristiwa unjuk rasa tersebut dilakukan. Karena kita tahu bahwa peristiwa unjuk rasa itu dijamin oleh undang-undang. Artinya ini merupakan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dan itu dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok mahasiswa dan lain sebagainya dalam durasi waktu sesuai dengan yang diperkirakan atau yang diatur. Tapi kemudian memang sayangnya kita harus bisa membedakan aksi unjuk rasa yang memang dijamin oleh undang-undang dengan kerusuhannya. Nah, sehingga kami melihat ada satu pola setidaknya pada saat unjuk rasa mulai dari pagi sampai sore itu tidak sampai terjadi chaos dan lain sebagainya. Tapi beberapa peristiwa misalnya di Jawa Barat misalnya jam 2 siang itu tanpa orasi langsung lempar-lemparan. Beda dengan yang di Jakarta ya. Artinya ada pola-pola yang memang mengidentifikasikan bahwa yang pertama adalah benar-benar unjuk rasa tapi kemudian diakhiri maksud saya di jam mulai jam 6 ya karena kan batas waktunya itu jam 18 tapi sesudah itu sudah mulai ada provokasi dan lain sebagainya. Termasuk kita melihat di lapangan bagaimana tiba-tiba terjadi perubahan peserta unjuk rasa gitu ya. Yang awalnya mahasiswa sudah pulang, mungkin mereka juga menyadari ada kelompok-kelompok di antara mereka yang kemungkinan adalah provokator, mereka kemudian pulang gitu ya. Tapi kemudian unjuk rasa itu kemudian kita tahu berhasil ricuh ya, karena jam 6 dan lain sebagainya, termasuk anak-anak yang kemudian kita rasakan itu digerakkan. Beda dari beberapa demo yang anak-anak terlibat. Nah ini kelihatan sekali bahwa kok banyak anak-anak yang di sini. Digerakkan kalau dari Komnas HAM sendiri digerakkan secara serentak di beberapa wilayah atau beberapa di wilayah Jakarta saja? Di Jakarta iya. Ini dibuktikan dengan banyaknya kemudian anak-anak yang diamankan ya dalam prosesnya. Baik yang menuju ke area lokasi demonstrasi maupun yang sebelumnya gitu. Artinya mereka belum sampai tapi sudah kemudian diamankan. Beberapa kan mudah diidentifikasi tapi kita tahu bahwa di lapangan itu banyak anak-anak yang perawakannya seperti orang dewasa. Nah itu mungkin kesulitan untuk identifikasi. Maka Komnas HAM kemudian fokus di situ. Adalah bagaimana untuk membedakan ajakan di sosial media dengan pengajakan yang struktur. Begitu. Nah ini masih perlu didalami karena kalau ajakan di sosial media kita tahu betul dan kita bisa ngecek ya beberapa konten sosial media yang kemudian menggelorakan semangat anak-anak untuk terlibat. Beberapa bahkan mengaku bahwa kami hanya ingin nonton demonstrasi. Nah inilah yang kemudian peran-peran pelajar-pelajar atau mahasiswa yang berada di lokasi tersebut yang memang tidak melakukan aksi-aksi anarkis misalnya dan lain sebagainya, itu murni mereka ingin melihat kondisi, tapi mungkin beberapa juga terprovokasi. Nah untuk itulah kemudian kami mendorong sebenarnya pada saat pertemuan dengan Kapolri kemarin di tanggal 10 kita tahu bahwa ini aksi yang tidak biasanya, makanya kemudian
kekhawatiran kita seperti 98 itu terjadi ya, walaupun hanya beberapa rumah pejabat yang dijarah, tapi kalau ini kemudian tidak dilakukan upaya penegakan hukum, nah ini yang kemudian kita khawatir nanti itu ditunggangi dan lain sebagainya. Jadi dorongan kami adalah proses penegakan hukum yang transparan pasti, karena di awal-awal banyak teman-teman dari pendamping hukum itu tidak bisa mengakses, ya mereka misalnya dilaporkan oleh keluarganya dan lain sebagainya, mereka mau akses ke beberapa Polres dan lain sebagainya, termasuk Polda itu agak sulit. Makanya kemudian mereka melaporkan ke Komnas HAM, kami kesulitan sebagai pendamping hukum untuk masuk mendampingi klien-klien mereka. Belum lagi juga masih ada yang dinyatakan hilang ya sampai hari ini 3 orang yang dinyatakan hilang, dan kami juga sudah berkoordinasi sebenarnya dengan Mabes. Mudah-mudahan kita tahu artinya apakah 3 orang ini sedang berada di proses hukum, ya, itu harus diinformasikan kan gitu ya. Tapi kalau tidak berarti kan status orang hilangnya itu makin kental begitu. Jadi hingga hari ini karena 3 orang itu lokasinya terakhir kehilang itu berada di wilayah Jakarta Pusat. Nah artinya kalaupun itu dilakukan proses hukum harusnya nggak jauh-jauh dari Polda Metro Jaya, Polres dan lain sebagainya. Tapi saya mendengar bahwa PMJ sedang berusaha untuk mencari keberadaan 3 orang tersebut yang kemudian kita mungkin bisa nyatakan hilang atau belum kembali dan lain sebagainya seperti itu. Coba kita akan ke Pak Reynold, kalau berbicara mengenai tadi ada dari pihak-pihak keluarga yang sulit untuk berkomunikasi atau aksesnya terbatasi kepada para tersangka ini Pak, dan juga bagaimana perkembangan dari 3 orang hilang yang sampai dengan saat ini juga belum ada informasinya. Jadi gini, kan pada saat mohon izin kami jelaskan, kalau untuk anak-anak kan sudah kita klaster, ya. Pada saat kita lakukan sterilisasi di beberapa titik, ya, untuk anak-anak kita amankan mereka, kita tanya mau kemana, kan mereka nyampaikan kita mau akan unjuk rasa di depan DPR MPR RI. Terus kita sampaikan, akhirnya kita bawa ke Polda Metro Jaya dan kita berlakukan mereka seperti anak, kita layaknya anak. Pada saat itu juga hadir juga Komnas Perlindungan Anak, hadir juga beberapa stakeholder yang menangani masalah ini, dan mereka langsung berinteraksi dengan anak-anak tersebut, dan kita sifatnya terbuka, tidak ada kita tutup-tutupin. Namun untuk para pelaku memang pada saat pemeriksaan awal sedang pendalaman, penyidik konsentrasi untuk mendalami perbuatan mereka masing-masing untuk menghubungkan antara alat bukti dengan keterangan mereka dan beberapa saksi-saksi yang ada. Jadi dibutuhkan waktu, tapi tidak ada dari Polda Metro Jaya untuk mempersulit para pendamping hukum mereka untuk bertemu kepada klien-kliennya, tidak ada. Ya, kami jelaskan. Dan pada kesempatan baik ini juga kemarin Bapak Kapolda juga sudah mengumumkan, ya sebenarnya sudah dari minggu lalu sudah diumumkan bahwa kita membuka hotline untuk pengaduan orang hilang. Bapak Kapolda membuka ruang, silakan bagi ada keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan dari demo kemarin, dari unjuk rasa kemarin, kita membuka di nomor 0812 855 9191. Kami ulangi 0812 855 9191. Di situ silakan melaporkan siapa yang hilang, identitasnya apa, ya identitas lengkapnya tolong diberikan kepada kami. Kami akan berupaya untuk menemukan saudara-saudara kami tersebut. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya, itu adalah saudara-saudara kita. Berarti kalau dia hilang, berarti saudara kita yang adalah hilang. Itu adalah keluarga kita. Jadi kita wajib menemukan mereka. Dimanapun mereka, harus kita segera temukan. Dalam kondisi apapun mereka harus segera kita temukan. Itu perintah dari Bapak Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak. Baik, Prof, ini yang cukup menarik adalah tadi sempat dikatakan bahwa ada perencanaan sebelumnya ketika mereka memang sudah belajar bom molotov dan sebagainya, serta persiapan atau ditempatkan di mana bom molotovnya. Kita akan gali lebih dalam usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Kita lanjutkan dialognya, Prof. Yang tadi cukup menarik adalah pernyataan bahwa sudah dipersiapkan sebelumnya lokasi bom molotov, anak-anak atau tersangka ini bagaimana belajar membuat bom molotov dan sebagainya. Dan juga dikatakan bahwa ada persiapan sebelumnya. Gimana nih, Prof? Ya, pertama tentunya saya apresiasi lah apa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang telah memberikan pemilahan yang jelas bahwa yang ditindak adalah yang melakukan perusakan dan lain sebagainya. Yang demo tidak dilakukan. Tentunya saya kira sebuah langkah yang sangat baik. Namun pada sisi yang lain, menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana ini bisa sampai kepada akar masalahnya. Bapak Presiden Prabowo kan sudah memberikan pernyataan ada indikasi teror dan ada indikasi makar. Maka untuk itu, ini adalah momentum untuk kemudian apakah betul indikasi tadi itu. Bahwa kemudian ada persiapan, ada pembuatan molotov, kemudian ada sistematis satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya ini bukan suatu hal yang dilakukan secara sporadis, yang kemudian ada direncanakan. Maka untuk itu, yang ditindak menurut saya tidak sekedar yang ada di pelaku di lapangan. Siapa yang kemudian yang menyuruh, siapa yang kemudian mendanai, aktor intelektualnya. Ini kalau tidak dilakukan proses pengusutan secara sistematis, maka kemudian khawatir ini masih ada potensi-potensi yang kemudian bisa melakukan itu lagi. Maka menurut saya perlu ada ketegasan, pendalaman yang komprehensif siapa sebetulnya yang terlibat dalam persoalan ini. Sudah banyak pernyataan-pernyataan bahwa ini bukan sekedar aksi spontanitas, aksi aspirasi, tetapi direncanakan. Maka kita apresiasi yang dilakukan oleh Presiden mendorong atau kemudian mendukung dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut persoalan ini supaya bisa memetakan, supaya bisa merekomendasikan penyelesaian masalah yang mendasar. Dengan demikian kita tenang, kita nyaman, kita aman, betul akar persoalannya ini apa? Apakah karena faktor kecemburuan sosial, apakah faktor oligarki ekonomi, oligarki politik, atau kemudian spontanitas yang lainnya. Kalau pelaku-pelaku sekali lagi kita apresiasi Polda Metro Jaya telah ditindak, tetapi perlu ada ketuntasan tentang persoalan yang menyebabkan ini sehingga ke depan bangsa ini menjadi nyaman untuk melangkah menuju Indonesia emas. Tapi kalau di sisi Anda melihatnya, Prof, ini tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa tempat Anda melihatnya mungkin ini memang yang terstruktur dalam arti di semua wilayah, atau justru mungkin hanya di Jakarta saja yang ada susupannya di situ. Ya, melihat pola-pola yang kemudian hampir sama ya. Bagaimana kemudian menyerang fasilitas umum, kemudian akhirnya membakar dan lain sebagainya. Dan beberapa kota-kota besar, dan yang juga menarik adalah adanya orang-orang yang kemudian anak-anak itu sebetulnya bukan di daerah tempat, kiriman dari daerah-daerah yang lain kan gitu. Misalnya di Solo ternyata di daerah sekitar Solo. Bahkan ada dari Jawa Barat juga ke Jakarta ya? Ya, saya kira itu kan menjadi satu fenomena yang perlu diteliti. Kenapa ini? Berarti ada yang menggerakkan, berarti ada yang membiayai. Nah itu harus kemudian dilakukan pendalaman. Kan yang cukup menarik, mantan Kepala BIN Hendro Priyono sempat menyebutkan bahwa ada keterkaitan dengan asing begitu. Pendapatannya gimana? Ya saya kira saatnya lah kemudian ditagih terhadap pernyataan tadi itu. Bahwa Trump mengatakan saya sudah tahulah siapa dalangnya di luar negeri dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dibiarkan menjadi rumor, menjadi asumsi, menjadi misteri dan lain sebagainya. Apalagi menjadi halusinasi. Maka menurut saya perlu ada penjelasan, pendalaman. Maka didorong tim investigasi Polda Metro Jaya, penegak hukum yang lain, konsentrasi, fokus menegakkan hukum. Tetapi kemudian pendalaman masalah-masalah apa yang kemudian menyebabkan ini perlu dilakukan kan gitu. Sehingga kemudian tidak muncul ya biaya ini otak-atik dan sebagainya. Ini saya berbahaya kan gitu. Lain ya. Saya mau ke Bu Putu, nanti juga mungkin akan ditanggapi oleh Pak Ronald ya. Kalau dari sisi Komnas HAM, adakah potensi-potensi pelanggaran atau salah tangkap dan lain sebagainya dalam kasus ini? Ya, tentu potensi itu ada ya. Mulai dari unjuk rasa yang kemudian dialami oleh mahasiswa sampai kemudian beberapa yang kemudian diamankan. Dari beberapa penuturan yang pernah diamankan dan kemudian ditangkap lalu kemudian dibebaskan, mereka mengatakan bahwa ya tadi peran mereka itu ada yang signifikan, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Nah ini artinya kita memang masih menjadi PR besar pada aparat terkait bagaimana kemudian mengkanalisasi, karena kita tahu bahwa ada peraturan-peraturan Polri maupun TNI terkait penggunaan kekuatan gitu ya, kapan itu digunakan, level-levelnya seperti apa. Nah pada saat itu menjadi level merah, memang kita tahu itu agak tidak terkondisi dengan baik. Nah inilah justru kemudian penting bagi aparat untuk menyikapi dengan kehati-hatian.
SOP itu tetap harus jalan. Semakin dia kondisinya tidak menguntungkan, semakin perlu untuk kemudian patuh kepada SOP. Karena disinilah kemudian rentan pelanggaran HAM. Baik itu terkait salah tangkap dan lain sebagainya. Makanya kemudian ini yang terus kemudian kami dorong kepada Polri agar nanti kemudian banyak dikembalikan ya, dipulangkan dan lain sebagainya. Sementara yang menjadi tersangka, yang unsur-unsurnya terpenuhi, maka pelanggaran HAM itu yang kemudian kita pastikan apakah tadi ada pendampingan hukum, apakah prosesnya dilakukan tanpa kekerasan. Karena kita tahu bahwa untuk mengejar pengakuan dengan kekerasan itu juga rentan menjadi pelanggaran HAM. Nah, inilah bentuk kehati-hatian sebenarnya yang Komnas HAM harapkan itu dilakukan oleh aparat. Sejauh ini karena memang kita tahu bahwa ya dalam kondisi yang seperti itu kehati-hatian menjadi penting. Bagaimana kemudian proses penahanan, penangkapan beberapa anak bahkan itu ditahan beberapa hari di Polres-Polres itu tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga, tanpa adanya surat perintah penahanan. Nah, ini kan prosedur ya. Karena kalau tidak, kalau ini kemudian dibiarkan dengan mengatasnamakan ini kerusuhan, kesulitan dan lain sebagainya, justru kami menekankan semakin resiko terkait unjuk rasa itu semakin tinggi, maka aparat harus semakin ketat untuk menjalankan SOP. Jadi artinya ini ada pertaruhan nyawa juga kita pahami dan lain sebagainya gitu. Oke, ada dugaan pelanggaran HAM terjadi di sana ketika memang tensinya cukup tinggi. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Prof, supaya pelanggaran HAM tadi tidak terjadi begitu? Iya, bahwa tentunya juga kemudian ada pertanyaan apakah kemudian aparat juga tidak punya HAM kan juga kan. Artinya kan itu. Jangan sampai kemudian mereka menjadi korban juga. Artinya kan kembali pada prosedur ya pengamanan kan gitu. Bagaimana tentang kewenangan yang dimiliki kan dan tujuannya apa sebetulnya. Selama memang tujuannya untuk meredakan dan kemudian pada prosedur yang memang sudah diatur dan kewenangannya dilakukan secara proporsional, maka saya kira bisa dibenarkan secara hukum. Tetapi kemudian menghadapi tindakan-tindakan yang misalnya hanya penyampaian aspirasi dengan respon yang kemudian berlebihan, saya kira juga berpotensi melanggar HAM. Tetapi kalau memang ini sudah anarkis ya, sudah membahayakan yang lain, maka tentunya perlu tindakan-tindakan misalnya pelemahan dan sebagainya. Jadi ini bagaimana intinya bahwa polisi yang hadir di lapangan sebagai alat negara hadir untuk melindungi, tetapi juga tentunya tidak boleh membahayakan siapapun kan itu. Oke, SOP-nya mungkin misalnya menggunakan gas air mata, tapi ya, kalau dicek lagi apakah kadaluarsanya sudah lewat atau tidak. Karena dampaknya kan juga bisa berasa beda gitu, walaupun melaksanakan SOP, tapi kan dampaknya bisa berbeda kepada mahasiswa. Ya betul, bahwa tidak sekedar aspek formalnya saja, tapi isinya juga diperhatikan. Artinya ini perlu kehati-hatian dalam melakukan penanganan, tidak saja kemudian atas nama pengamanan, melakukan dengan secara sewenang-wenang, tidak boleh dilakukan itu. Perlu kehati-hatian dalam penanganan. Pak Ronald, tadi ada beberapa poin yang pertama adalah jangan sampai adanya pelanggaran HAM, salah tangkap dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat masih menantikan ini pihak kepolisian untuk mengungkap kalau memang ini dirancang terlebih dahulu, ada yang aktor intelektualnya juga yang diamankan oleh pihak kepolisian sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi. Ya, terima kasih untuk para pengawas eksternal. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu membuka diri, kami Polda Metro Jaya membuka diri, tolong awasi kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam hal yang berhubungan dengan kerusuhan di akhir bulan Agustus ini. Baik dari Komnas HAM, Kompolnas, kemarin juga datang dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, kita selalu membuka. Kita tidak ada menutup diri, kita terbuka. Apa yang sudah kita lakukan, bahkan bertemu langsung pada pelaku, beliau juga mewawancarai, berinterogasi juga, berinteraksi juga dengan para pelaku yang ada dalam rutan Polda Metro Jaya. Itu kita buka ruang untuk beliau. Jadi tidak ada kita menutupi apa yang kita lakukan. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya selalu mengevaluasi, selalu melaksanakan kalau istilah beliau adalah berbenah untuk melakukan yang lebih baik ke depannya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di daerah khusus Jakarta. Jadi dalam hal ini juga kami tekankan mohon waktu karena penyidik sedang bekerja, mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan segera tidak ada kendala, segera kita pastikan siapa mastermind di belakang dari
otak pelaku dari kejadian yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin. Demikian, Mbak. Kita tunggu siapa mastermind-nya yang akan mengungkap supaya hal-hal begini tidak kembali terulang, dan lagi-lagi kami tekankan bahwa aksi unjuk rasa itu boleh dilakukan, tapi anarkistis yang tidak boleh, dan itu berlaku untuk semua ya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga Pak Reonald yang sudah hadir melalui Zoom. Terima kasih, selamat pagi. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyebut dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ini sudah ditempatkan di 5 bank yang masuk anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Hibara, yakni Bank Mandiri 55 triliun rupiah, BNI 55 triliun rupiah, BRI, BTN, dan juga PSI. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami. Pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Purbaya yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan langsung tancap gas merealisasikan pesan Presiden untuk mengembalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, dan meningkatkan penerimaan negara. Salah satu kebijakan Menteri Keuangan Purbaya adalah menempatkan dana 200 triliun rupiah di 5 bank. Kebijakan ini mendapatkan banyak respon, terutama mempertanyakan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Untuk diketahui, dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank yang masuk dalam anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Hibara, yakni Bank Mandiri 55 triliun rupiah, BNI 55 triliun rupiah, BRI 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan juga PSI 10 triliun rupiah. Dana jumbo ini disalurkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo melalui keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 276 tahun 2025. Dana berasal dari saldo anggaran lebih, salda juga ditempatkan dalam bentuk deposit on call. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Ya, untuk membahas hal ini kita akan bergabung dengan Joshua Pardede selaku ekonom. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi Rati, selamat pagi Reza. Ya, sudah clear dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa sudah ada aliran dana kepada 5 bank himbara dengan pos-pos masing-masing 55 triliun, ada 25 triliun. Sejauh ini berikan gambaran kepada masyarakat, Mas Joshua, jangan sampai uang-uang yang sudah disebarkan ke bank-bank ini hanya mandek nantinya. Nantinya skema seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh bank-bank tersebut agar benar-benar nih disalurkan ke sektor real dan juga hitung-hitungan bisa juga mensupport pertumbuhan ekonomi kita? Apa mungkin program-program yang dapat dilakukan oleh perbankan tersebut? Ya, kalau kita lihat dana penempatan dari pemerintah ini kan memang ibarat quote and quote ya, amunisi tambahan buat bank ya. Dan jadi artinya bank ini memiliki cadangan lebih banyak ya untuk bisa dipinjamkan ke depannya. Nah, tapi pertanyaannya yang tadi juga disebutkan oleh Pak Menkyu Purbaya bahwa berani atau tidaknya menyalurkan kredit bank itu menyalurkan kredit, tentunya ini sangat bukan hanya dipengaruhi oleh ketersediaan likuiditasnya saja ataupun uangnya saja, tapi juga ada nggak sih yang lagi mau minjem saat ini gitu ya. Karena tentunya kalau kita melihat saat ini kan kondisinya dari sisi daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Lalu juga kalau kita lihat misalkan aktivitas manufaktur ataupun dari sisi industri manufaktur khususnya yang padat karya, saat ini kan lagi arus PHK-nya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah, ini kecenderungannya memang apakah kebutuhan pembiayaan dari perbankan ini cukup tinggi? Rasa-rasanya memang tidak begitu tinggi, sehingga makanya
khawatirnya ini dana ataupun likuiditas yang sudah diinjek ke perbankan ini, perbankan himbara ini, khawatirnya tidak bisa tersalurkan ya kepada sektoril karena tadi kebutuhan pembiayaan dari sektoril ini belum begitu besar kebutuhannya. Karena tadi dan artinya kebijakan injek likuiditas ini pun juga perlu dikombinasikan juga dengan kebijakan lanjutan lainnya. Artinya, dan ini sebenarnya sudah diumumkan juga kemarin ya, kebijakan 8+4 yang dimana ini juga menyasar untuk mendorong spending masyarakat. Ya, daya beli masyarakat ini bisa terangkat lagi sehingga kombinasi kedua kebijakan ini dapat bisa mendorong tadi belanja masyarakat dan juga dari sisi banknya pun juga diharapkan akan bisa menyasar ya kepada sektor-sektor produktif ya, industri manufaktur, lalu juga UMKM, lalu juga misalkan sektor pertanian ya yang memang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ini diharapkan bisa tersalurkan kreditnya sehingga ini akan bisa terakumulasi ataupun bisa tertransaksi kepada pertumbuhan ekonomi yang kami hitung ini dampaknya bisa sekitar 0,3 sampai dengan 0,5% poin tambahannya dari baseline pertumbuhan ekonomi kita yang di kisaran 5%. Sehingga ini harapannya akan bisa berdampak cukup positif ya kalau tadi disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Oke, Mas Joshua, yang cukup menarik adalah Menkyu sempat mengatakan bahwa akan ada cost atau biaya sekitar 4% untuk bank-bank himbara ini mengembalikan ke pemerintah. Menkyu menilai bahwa cost atau biaya 4% ini akan memacu dari bank-bank ini melakukan atau menyalurkan kredit. Menurut Anda apakah ini efektif? Iya tentu ya, karena tentunya pada saat pemerintah menempatkan dana salnya pun di Bank Indonesia, pemerintah pun juga mendapatkan imbal hasil 80% dari BI rate, which is yakni betul 4%. Tapi yang ekspektasi yang dimintakan oleh pemerintah, yakni justru lebih tinggi, 80,476%. Jadi lebih tinggi dari imbal hasil yang diterima pada saat ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi penempatan yang ditempatkan di perbankan himbara ini lebih tinggi, ya karena tentunya kalau kita melihat mungkin ada sisi risiko mungkin yang lebih tinggi, yang tentunya kalau ditempatkan di bank sentral di Bank Indonesia cenderung pasti lebih aman. Jadi tentunya ini ada ekspektasi ke sana. Namun kembali lagi karena ada cost di sana ya dari perspektifnya si perbankan, artinya ini harus tetap disalurkan karena Kementerian Keuangan mewajibkan dan melarang bahkan bahwa ini tidak boleh dibelikan kepada surat berharga negara ataupun surat SRBI ya. Jadi artinya sertifikat rupiah Bank Indonesia. Artinya memang ini tidak boleh lagi muter ke pasar keuangan. Ya, jadi ini harus masuk kepada sektor real lagi dan ini makanya harus benar-benar dinyatakan ataupun tersalurkan kepada kredit baru dan bukan kredit existing ya. Makanya ini menjadi salah satu memang butuh proses waktu lagi, proses kredit lagi karena tentunya bank harus mengevaluasi lagi risiko kreditnya dari calon-calon debiturnya, baik itu tadi UMKM ataupun komersial ada juga korporasi, sehingga benar-benar terevaluasi dengan baik risikonya, terukur risikonya, dan juga dalam hal proyeknya pun juga ini cukup layak untuk dibiayai. Baik, kita berharap dana yang sudah dikucurkan ini nantinya dapat efektif juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga dirasakan likuiditasnya segera di lapangan oleh masyarakat ya. Terima kasih banyak Mas Joshua Pardede sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan juga Energi. Ini kembali menggelar Jakarta Job Fair yang ditujukan untuk mencari kerja, untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Seperti apa kita akan hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar
Indonesia Pagi on location, dan pemirsa, saat ini kami sedang berada di Gelanggang Remaja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana Pemprov Jakarta beserta dengan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta ini telah menggelar job fair yang diadakan mulai hari ini hingga esok hari 17 September 2025 mulai pukul 9 hingga pukul 4 sore nanti. Dan memang ini merupakan job fair yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, yang mana untuk hari ini hingga esok hari akan menghadirkan sekitar 46 perusahaan dengan berbagai industri. Begitu, ada industri perbankan, industri jasa keuangan, retail, dan juga industri logistik dan juga ekspedisi. Namun kalau dari pantauan kami langsung di lokasi, memang hingga saat ini masih belum terdapat adanya antrian begitu bagi para pelamar kerja yang akan melamar kerja di kesempatan job fair yang ada di Cengkareng kali ini, karena memang kami juga melihat ini persiapan juga masih dilakukan dan berbagai booth ataupun pameran-pameran perusahaan juga masih disiapkan hingga pada pagi hari ini. Namun sebenarnya kita penasaran pemirsa, sebenarnya apa saja persiapan dari para pelamar, apakah mereka datang ke job fair ini mengharapkan peluang kerja yang begitu besar gitu. Dari job fair ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit dengan dua narasumber kami yang juga sekaligus pelamar yang ikut dalam kesempatan job fair di Cengkareng, Jakarta Barat ini. Selamat pagi, dengan kakak siapa nih kak? Pagi, dengan Cucu. Selamat pagi, dan Yaser. Kak Cucu ini dari mana kak tinggalnya? Dari Kalideres, Jakarta Barat. Kalau Mas Yaser? Kalideres, Jakarta Barat juga. Kak Cucu, mungkin boleh diceritain tadi persiapannya menuju ke sini bawa apa aja dan mau perusahaan yang mana nih kak kira-kira nih? Ya, saya datang dari Kalideres pagi banget ya, tadi datang jam 7. Persiapannya ya pasti saya menyiapkan CV ya kak, CV fisik. Terus sebelumnya juga saya ngisi website juga kan kak ya, di Siap Kerja. Nah insya Allah nanti saya ngelamar di bagian outsourcing aja, di bagian jasa aja. Jasa kebersihan sih paling kak, sesuai dengan pendidikan. Itu aja sih kak. Kak, sebelumnya udah pernah kerja atau fresh graduate nih kak? Sebelumnya saya udah pernah bekerja ya kak ya. Alhamdulillah pengalaman saya alhamdulillah banyak ya kak ya. Di jasa outsourcing juga, di desk collection kartu kredit BCA, kemudian di SPG juga, terus di waiters juga, kemudian di koperasi juga kayak gitu kak. Berarti ini merupakan pertama kali atau sebelumnya pernah ikut-ikut job fair juga nih kak? Kalau untuk job fair sih baru pertama kali ya kak. Mudah-mudahan sih ada peluang baik ya kak ya buat saya ke depannya gitu kak. Amin. Kak, boleh diceritain ini nggak informasi dari job fair ini dapat dari mana? Apakah dari sosmed atau memang dikasih tahu teman atau seperti apa? Dari sosmed sih kak. Iya. Iya, suka-suka lihat aja gitu kak. Terus penasaran, ya bismillah, kalau rezeki nggak kemana ya saya jalanin sih kak. Kalau Mas Yaser sendiri nih persiapannya apa nih Mas? Dari pagi ke sini kan mulainya jam 9 nih, udah ada di sini jam 7 pagi nih Mas. Jam 7. Yang pertama sih saya CV ya, CV. Terus yang kedua visi misi. Yang ketiga tuh ngisi job aplikasi itu ya. Seperti itu sih. Itu aplikasi apa sih Mas? Boleh diceritakan nggak sih? Karena saya tadi dapat informasi juga pelamar yang kesini harus daftar dulu ya ternyata ya. Aplikasinya sih aplikasi Siap Kerja gitu. Dari ke apa? Kementerian gitu ya, kementerian ya. Jadi sebelumnya pertama kali kan Mas ikut job fair ataupun gimana? Baru pertama kali, iya. Dan semoga aja ada kabar baik lah ya. Lulus sih tahun kemarin, iya. Sudah dapat kerja belum Mas? Belum. Iya. Kak Cucu mungkin boleh ceritakan sedikit mungkin pesan-pesan begitu ya Kak. Ini kan kira-kira sudah berapa lama nih Kak mencari kerja jaraknya dari pekerjaan sebelumnya? Saya udah nganggur setahun sih Kak gitu kan. Saya udah ngelamar ke perusahaan-perusahaan lain. Cuman ya udah masuk ke tahap interview gitu Kak. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Ya sedih banget. Sedih Kak. Iya sulit banget. Ya harapannya ya bisa dapat kerja yang baik, gaji yang sesuai gitu aja Kak. Karena saya juga punya keluarga di rumah. Kalau di pekerjaan sebelumnya Mbak ini oke. Ya baik. Kak, mungkin di pekerjaan sebelumnya diputus kerja atau seperti apa? Sebelumnya sih yang di desk collection kartu kredit BCA itu saya habis kontrak Kak, gitu. Jadi kan saya masuknya kan outsourcing ya Kak ya. Jadi outsourcing saya kerjasama sama suatu bank swasta kayak gitu Kak.
habis kontrak. Saya lumayan lama kali 5 tahun di situ gitu. Iya, nggak dilanjut lagi. Terus pas dari situ tuh nyari kerja susah banget Kak gitu kan. Sekalinya dapet gajinya nggak sesuai gitu kan Kak. Iya betul, di bawah UMR gitu kan. Bukannya saya apa ya Kak, milih-milih gitu ya kayak, tapi kan namanya kebutuhan hidup kan banyak Kak. Kayak gitu. Ya harapannya dengan job fair ini mudah-mudahan saya dapat yang lebih baik gitu aja Kak. Dengan gaji yang sesuai itu aja. Amin, amin Kak Cucu. Nah, kalau dari Mas Yasser sendiri sudah ada tanggungan Kak Mas, keluarga atau? Kalau dari saya sih belum, saya belum menikah, masih single. Ya. 1 tahun sih. Ya. Ini juga belum kerja, udah 9 bulan belum kerja. Nyari-nyari dapat cuman di bawah UMR gitu. Iya. Kalau untuk sekarang masih tinggal dengan orang tua atau bekerja sendiri Mas di Jakarta ini? Kalau untuk sekarang sih tinggal sama orang tua masih, iya. Cuman kan ya nggak enak lah maksud tinggal sama orang tua seumur hidup kan, ya. Kita kan juga namanya anak laki-laki kan ada tanggung jawab, ya. Apalagi anak laki pertama tuh kayak jadi tulang punggung gitu, ya. Nanti juga nyari kerja-kerja lagi sini, tapi belum dapet. Dari jarak kelulusan Mas hingga saat ini kira-kira sudah berapa kali melamar kerja dan kurang lebih waktunya berapa lama nih Mas sampai sekarang? Kalau melamar kerja sih udah kurang lebih ada kali 10 gitu. Kan jaraknya tuh udah 9 bulan tuh, dari lulusan udah 9 bulan belum kerja gitu, mendapat kerja. Ya. Oke. Mas, ini kan berarti dari jarak kelulusan masih ada waktu 1 tahun menganggur hingga saat ini ya Mas. Nah, untuk sehari-hari pendapatan Mas dari mana nih Mas kira-kira? Apakah memang masih dari orang tua atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sih masih dari orang tua ya, dari makan, minum dan lain sebagainya tuh masih dari orang tua. Cuman kan saya sebagai anak laki-laki tuh nggak enak gitu loh. Maksud dari kecil dihidupin sampai sekarang tuh masih juga dihidupin dari orang tua gitu. Saya juga sebenarnya sih pengen banget dapat kerjaan, cepet banget dapat kerjaan. Buat apa? Buat saya kebutuhan pribadi, terus buat kalau misalnya ada rezeki lebih mengumrohkan atau menghajikan orang tua saya, gitu aja sih. Mas, kalau boleh tahu untuk saat ini kondisinya orang tua bekerja kah atau memang sudah di rumah atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sih orang tua bekerja, dan saat ini sih kerjanya gitu Mas, sepi gitu loh. Apalagi kan penjahit ya, kalau penjahit itu tuh sepi gitu loh, kalau sepi-sepi, kalau rame-rame gitu. Ya paling kalau sepi tuh kalau bawa pulang ke 100 atau berapa gitulah. Ya. Baik, terima kasih Kak Cucu dan Mas Yasser atas tadi penjelasannya. Kita berdoa semoga kita semua sukses dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih banyak Mas dan Mbak. Ya, itu tadi pemirsa sedikit curhatan begitu dari para pelamar kerja yang ikut dalam job fair yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Meskipun tersedia kurang lebih 46 industri ataupun 46 perusahaan yang memang masyarakat di sini juga masih terus optimis mengikuti job fair untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak begitu sesuai dengan UMR setidaknya, dan memang masih terus optimis mengikuti job fair yang ada. Untuk sementara kami kembalikan ke Ratih dan juga Reza di studio. Ya, terima kasih Putri Sofia atas laporan langsung dari job fair di wilayah Cengkareng. Saya jadi ingat zaman dulu saya juga baru lulus, saya ikut job fair loh, Zah. Iya. Itu juga memang sebenarnya membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu pekerjaan untuk kita semua. Semoga yang tadi datang itu benar-benar dapat kerjaan yang sesuai ya. Mbak Cucu semoga dapat pekerjaan yang bisa bertahan lama nantinya ya. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi viral. Nah, apa saja informasi viralnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya, kita masuk dalam segmen viral. Ini ada video yang sangat mengesalkan karena memperlihatkan ada pemadam kebakaran yang hendak menuju ke tempat lokasi, tapi ini terhalangi oleh sound horeg. Jadi pemirsa, ini viral di media sosial. Pemadam kebakaran dari BPBD Jombang, Jawa Timur yang akan menuju lokasi terhalang pertunjukan sound horeg. Jadi petugas damkar juga berusaha untuk membuka jalan, negosiasi dengan warga, dan mobil terpaksa berhenti karena terhalang kerumunan warga. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil dan mobil damkar sayangnya nggak bisa tetap melintas ya.
Karena selain padatnya penonton, ini kondisi jalan juga tertutup truk dari Saat-Muharek. Hingga mobil damkar harus putar balik nih lewat jalan yang lebih jauh dan juga lebih gelap. Atas peristiwa ini, Kepala BPBD Jombang mengimbau warga untuk melaksanakan kegiatan di jalan umum, memperhatikan jalur untuk kondisi darurat, sehingga juga masih bisa dilalui oleh kendaraan seperti ambulans dan juga mobil pemadam kebakaran. Aduh, lagi-lagi nih ya. Jangan mengganggu kenyamanan biasanya. Iya. Jangan sampai mengganggu, terutama di kondisi darurat seperti ini ya. Berikutnya juga masih yang viral di media sosial nih, ada minibus yang hilang kendali menabrak seorang petugas keamanan di area parkir sebuah gedung di Jakarta. Iya pemirsa, ini sebenarnya pentingnya kita memiliki dashcam ya di kendaraan kita karena bisa merekam kejadian-kejadian. Ini ada kejadian seorang satpam tertabrak mobil minibus di kawasan Tanjung Duren, Jakarta. Terdengar benturan yang cukup keras saat mobil menghantam tiang dan juga menyebabkan satpam ini terpental. Sementara itu pemirsa, pelaku yang merupakan seorang wanita ini terlihat panik dan juga berlari melihat kondisi korban. Mobil yang dikendarai juga terlihat mengalami kerusakan parah di bagian depan. Iya pemirsa, harap berhati-hati untuk Anda yang mungkin merencanakan pergi ke tempat wisata. Ini karena ada seorang wisatawan yang tewas karena tenggelam saat hendak menyelamatkan dua wisatawan yang juga tenggelam, tepatnya di Situ Salawe, Garut, Jawa Barat. Jadi dalam video ini terlihat situasi yang menegangkan saat proses penyelamatan korban perahu angsa yang terbalik. Jadi ini terjadi di Garut, Jawa Barat pemirsa, saat perahu angsa yang dinaiki dua orang terbalik dan tenggelam. Seorang wisatawan ini mencoba untuk menolong dua anak tersebut, namun malang dia justru tenggelam. Jasadnya ditemukan oleh tim SAR beberapa jam kemudian. Kabarnya masih ada balita yang juga belum ditemukan ya? Terkait ini ya. Dan sebenarnya niatnya baik untuk menolong dari wisatawan lain yang tenggelam, yang memang angsanya terbalik, tapi justru dirinya sendiri yang akhirnya menjadi korban. Ya, ini lagi-lagi kami tekankan bahwa utamakan keselamatan. Ya. Mau sedekat apapun tetap pakai pelampung ya. Betul, apalagi kalau nggak bisa berenang. Betul. Yang bisa berenang juga harus wajib pakai pelampung, yang tidak bisa berenang apalagi begitu ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini juga ramai di media sosial, ada tren membeli penghapus untuk dijadikan gasing dengan cara dimodifikasi. Nah, benda yang harusnya digunakan untuk belajar ini berubah atau alih fungsi sebagai mainan. Makanya kalau lagi nyari penghapus di warung-warung itu pada habis soalnya dipakai buat ngerakit gasing gitu ya. Fenomena ini viral di media sosial setelah banyak siswa memperlihatkan keseruan mereka memainkan penghapus yang telah dimodifikasi layaknya gasing. Ini di kelas maupun di luar sekolah. Jadi jam pelajaran jangan sampai main ginian ya. Menanggapi hal ini, seorang guru mengingatkan agar para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya sebab meski tampak sangat kreatif, namun ternyata memiliki pengaruh yang negatif terhadap fokus belajar anak-anak. Selain itu, pembuatan gasing juga dinilai membahayakan karena menggunakan benda tajam seperti staples dan paku payung. Ya janganlah, pakai aja penghapus sudah aman itu. Ini sebenarnya Reza kalau dulu apa, Za? Gasing juga nggak, Za? Saya Yu-Gi-Oh waktu itu mainnya. Iya. Kalau saya main karet sih biasanya jam istirahat. Kalau tadi penghapus itu banyak yang ikut-ikutan biasanya. Yang satu buat, yang lain ikut-ikutan. Tapi pengaruh ikut-ikutan itu ternyata juga bisa dianalisis lebih mendalam ya, Rati ya? Itu dia, karena kemarin waktu aksi unjuk rasa ternyata banyak yang ikut-ikutan, ngelihat di media sosial, akhirnya datangin tempat demo. Nah ini sebenarnya apakah tren ini bisa menular atau enggak ya? Nanti akan dibahas lengkapnya di Hidup Sehat saat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kabar Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.